Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Ayu Susanto, NIREM 0305190047 dari kelas Agribisnis Hortikultura 1 semester 3 dengan nomor absen 12 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan ke-9 mata kuliah analisis kelayakan usaha tentang time value of money. Ya, langsung saja pada soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu, jika TNA mempunyai peluang untuk memperoleh uang sebesar Rp2.200.000 tahun depan, dengan asumsi return 8% per tahun, TNA bersedia mengeluarkan uang pada hari ini sebesar. Untuk menjawab soal tersebut, kita hanya perlu menuliskan 3 hal, yaitu diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya bagaimana. Ya, langsung saja. Diketahui saya tuliskan bahwa F sama dengan Rp2.200.000. F dalam teori memiliki arti future atau nilai uang yang akan datang. Selanjutnya, F dalam arti di soal yaitu peluang yang dimiliki TNA untuk tahun depan. Maka F sama dengan Rp2.200.000. Yang selanjutnya adalah I. I adalah bunga atau interest yang dinyatakan dalam pecahan desimal. Pada soal, tertera bahwa pecahan persen yaitu dengan asumsi return 8% per tahun. Artinya, I di sini dituliskan bahwa 8%. Namun, dalam teori, syarat dari bunga tersebut harus dalam pecahan desimal, maka 8% diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,08. Yang kedua, apa yang ditanya? Yang ditanya yaitu adalah PV atau nilai uang saat ini. Dalam kata lain, di soal adalah uang saat ini dalam TNA bersedia mengeluarkan uang pada hari ini sebesar atau saat ini yang dapat dikatakan berapa itu PV. Untuk menjawab apa itu PV atau berapa itu PV, bisa menggunakan rumus tentang hubungan antara nilai uang yang akan datang atau future value F terhadap nilai sekarang atau present value PV. Dengan rumus F sama dengan PV ditambah PV dikalikan I. Atau rumus tersebut bisa disingkat dalam F sama dengan PV dikalikan 1 ditambah I. Lalu, substitusikan saja apa yang telah diketahui tadi ke dalam rumus tersebut. Jadi, F sama dengan PV dikalikan 1 tambah I. F tadi tertera bahwa diketahui 2.200.000 sama dengan PV dikali 1 tambah 0,08. 2.200.000 sama dengan PV dikalikan 1,08. 1,08 merupakan hasil dari penjumlahan dari 1 tambah 0,08 di atasnya. Untuk mendapatkan hasil PV, maka PV harus diubah ke ruas kiri, sehingga 2.200.000 yang tadinya di ruas kiri harus diubah ke ruas kanan, sehingga 2.200.000 harus dibagi dengan 1,08 yang menghasilkan PV sama dengan 2.037.37,03. Jadi, jawaban nomor 1 adalah, jadi TNA bersedia mengeluarkan uang pada hari ini sebesar 2.037.37,03. Ya, untuk soal yang kedua yaitu, Budi menginginkan tabungan pada akhir tahun ke-8 yaitu sebesar Rp3.250.000. Bila suku bunga tabungan 12% per tahun, berapa jumlah yang harus ditabung setiap akhir tahun? Untuk menjawabnya sama seperti nomor 1, kita hanya perlu menuliskan 3 hal, yaitu apa yang diketahui,
apa yang ditanya dan bagaimana penyelesaiannya. Yang diketahui, saya tuliskan bahwa FVAN sama dengan Rp3.250.000. FVAN di situ memiliki arti bahwa Budi menginginkan tabungan pada akhir tahun ke-N atau tahun ke-8, yaitu sebesar Rp3.250.000. Selanjutnya, untuk I, sama seperti nomor 1, bahwa I merupakan bunga dalam persen yang harus diubah dalam desimal. Maka dalam soal diketahui bunganya 12%, sehingga desimalnya menjadi 0,12. Yang ditanyakan adalah R atau berapa jumlah yang harus ditabung setiap akhir tahun. Untuk mengetahui berapa itu R, kita bisa menggunakan rumus, yaitu FVAN sama dengan R dikalikan 1 ditambah I pangkat N min 1 dibagi I. Lalu substitusikan saja apa yang telah diketahui tadi ke dalam rumus tersebut, sehingga didapatkan hasil FVAN sama dengan 3.250.000 sama dengan R dikalikan 1 ditambah 0,12 pangkat 8 dikurangi 1 dibagi 0,12. 1 ditambah 0,12 menghasilkan 1,12. Selanjutnya, untuk ruas kiri tetap sama, selalu 3.250.000. Untuk ruas kanan, 1,12 pangkat 8 menghasilkan 2,475961 sekian. Dikurangi 1 dibagi 0,12. Selanjutnya, 3.250.000 sama dengan R dikalikan pengurangan dari 2,4759 dikurangi 1 menghasilkan 1,4759 sekian dibagi 0,12. Lalu 3.250.000 sama dengan R dikalikan 12,29969 sekian. 12,29969 diperoleh dari pembagian di atasnya. Sehingga dapat diperoleh R dipindahkan ke ruas kiri sama dengan seperti nomor 1. Bahwa R jika dipindah ke ruas kiri maka 3.250.000 yang tadinya di ruas kiri harus pindah di ruas kanan dengan syarat harus dibagikan dengan 12,29969 sekian. Yang menghasilkan R sama dengan 264.234,2345. Jadi jawaban nomor 2 yaitu jumlah yang harus ditabung oleh Budi setiap akhir tahunnya adalah sebesar 264.234,2345. Yang selanjutnya kita beralih ke nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini, yaitu Dian menerima pinjaman untuk membuka usaha jual beli tanaman obat sebesar 150 juta dengan bunga 13,5% per tahun. Dan Dian diminta untuk mengangsur pembayaran dalam jangka waktu 6 tahun dimulai akhir tahun pertama. Berapa angsuran setiap tahun? Untuk menjawabnya masih sama seperti nomor 1 dan 2, yaitu dengan mencari apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan bagaimana penyelesaiannya. Saya menuliskan yang diketahui yaitu PVAN. PVAN memiliki arti dalam teori yaitu nilai sekarang atau anuitas sampai periode N. PVAN di sini menunjukkan angka 150 juta atau penerimaan pinjaman Dian untuk membuka usaha jual beli tanaman obat yang disebut PVAN sebesar 150 juta rupiah, dan I diketahui dalam soal bahwa 13,5%. Namun pada teori kita harus mengubahnya dalam bentuk desimal sehingga diperoleh 0,135, dan N yaitu
tahun keberapa. Dalam soal diketahui bahwa tahunnya adalah 6, maka N sama dengan 6. Yang ditanya adalah R atau besar angsuran setiap tahun. Untuk menyelesaikannya, kita dapat menggunakan rumus anuitas nilai sekarang, yaitu P via N sama dengan R dikalikan 1 dikurangi 1 dibagi 1 tambah I pangkat N dibagi 1. Ya, langsung saja kita substitusikan apa yang sudah kita tuliskan pada hal yang diketahui tadi, sehingga diperoleh P via N sama dengan 150 juta rupiah sama dengan R dikalikan 1 dikurangi 1 dibagi 1 tambah 0,135 dipangkatkan 6 lalu dibagi 0,135. Lalu 1 ditambah 0,135 pada ruas kanan menghasilkan 1,135 dipangkatkan 6 dibagi 0,135. 1,135 pangkat 6 menghasilkan 2,137 sekian. Lalu perlu diketahui bahwa ruas kiri tetap ya. Jadi yang kanan yang kita otak-atik dulu atau kita hitung terlebih dahulu. Lalu 1 dibagi 2,137 sekian menghasilkan 0,4677 sekian. Yang selanjutnya pengurangan dari 1 dikurangi 0,4677 sekian menghasilkan 0,5322381 sekian. Sehingga 0,5322 sekian dibagi 0,135 di atasnya menghasilkan 3,942 sekian. Lalu dapat diperoleh R dengan memindahkan ruas seperti nomor-nomor sebelumnya, yaitu sehingga R sama dengan 150 juta dibagi 3,942 sekian. Sehingga hasil nomor 3 ini menghasilkan R sebesar 38.046.880,57 rupiah. Jadi besar angsuran setiap tahunnya adalah sebesar 38.046.880,57 rupiah. Ya, langsung ke soal yang terakhir, yaitu Martin memiliki 10 juta yang dapat dia setorkan di salah satu dari 3 rekening tabungan untuk jangka waktu 3 tahun. Bank A memajemukkan bunga setahun sekali. Bank B mengumpulkan harga 2 kali setahun. Dan Bank C menggandakan bunga setiap kuartal. Ketika bank tersebut telah menetapkan tingkat bunga tahunan sebesar 4%, berapa jumlah yang akan dimiliki Miss Martin pada akhir tahun ketiga pada masing-masing bank? Berdasarkan temuan Anda, bank mana yang harus ditangani oleh Miss Martin dan mengapa? Untuk menjawabnya sama seperti nomor 1 dan 3. Kita hanya perlu menuliskan 3 hal, yaitu diketahui, ditanya, dan penyelesaian. Untuk diketahui, saya menuliskan P0. P0 sama dengan 10 juta. P0 di sini mengandung arti bahwa untuk uang yang dimiliki Martin sebesar berapa? Yaitu P0 sama dengan 10 juta. Dan I bunganya pada soal tertera bahwa 4%. Ini. Dan harus diubah pada bentuk desimal sehingga menghasilkan 0,04. Dan N adalah tahunnya. Pada soal ditanya bahwa pada tahun ketiga. Ini, akhir tahun ketiga yang ini. Lalu diketahui lagi M Bank A 1, M Bank B 2, dan M Bank C 4. M Bank A dan B dan C itu diperoleh dari soal yang menyatakan bahwa Bank A memajemukkan bunga setahun sekali, artinya 1. Bank B 2 kali, berarti 2. Bank C setiap kuartal, kuartal itu setiap 4, maka M Bank C sama dengan 4. Yang ditanya FV3 pada masing-masing bank, jadi nantinya ada 3 jawaban, yaitu pada Bank A, Bank B, dan Bank C. Serta pertanyaan yang selanjutnya adalah, berdasarkan temuan Anda, bank mana yang harus ditangani oleh Miss Martin dan mengapa? Untuk menjawabnya, langsung saja. Yang pertama adalah Bank A dengan sistem bunga setahun sekali menggunakan rumus FV3 sama dengan P0 dikalikan 1 ditambah I pangkat N. Langsung saja disubstitusikan apa yang sudah diketahui tadi. FV3 sama dengan 10 juta dikalikan 1 ditambah 0,04 pangkat 3. 1 ditambah 0,04 menghasilkan 1,04.
1,04 pangkat 3 menghasilkan 1,124864. Sehingga FV3 pada Bank A menghasilkan 11.248.640. Dan untuk Bank B dengan sistem bunga 2 kali setahun menggunakan rumus FV3 sama dengan P0 dikalikan 1 ditambah I dibagi M pangkat M kali N. Substitusikan saja ke dalam rumus tersebut. Rumus tersebut berbeda dengan Bank A karena Bank B menggunakan sistem bunga 2 kali setahun. Jadi rumusnya seperti itu. FV3 sama dengan 10 juta dikalikan 1 ditambah 0,04 dibagi 2 pangkat 2 kali 3. Hasil dari 0,04 bagi 2 yaitu 0,02. Yang bawahnya 1 ditambah 0,02 menghasilkan 1,02. Jadi 1,02 dipangkatkan 4 menjadi 1,126 sekian. Maka hasil dari Bank B FV3-nya menghasilkan 11.261.624,19. Hal ini diperoleh dari perkalian di atasnya. Dan yang ketiga adalah Bank C. Bank C menggunakan rumus FV3 P0 kali 1 ditambah I dibagi M pangkat M kali N. Rumus ini juga berbeda dengan Bank A dan Bank B karena Bank C menggunakan bunga kuartal atau 4 kali setahun, maka rumusnya seperti itu. Substitusikan saja seperti Bank A dan Bank B. Maka FV3 sama dengan 10 juta dikalikan 1 ditambah 0,04 dibagi 4 dipangkatkan 4 kali 3. FV3 sama dengan 10 juta ditambah 1 dikalikan 1 ditambah 0,01 dipangkatkan 12. Yang selanjutnya hasil dari penjumlahan 1 ditambah 0,01 yaitu 1,01. Bawahnya pangkat dari 1,01 pangkat 12 menghasilkan 1,12682.503. Maka hasil dari Bank C dengan sistem bunga kuartal menghasilkan FV3 sama dengan 11.268.250,3. Ya, untuk pertanyaan terakhir, berdasarkan temuan saya, menurut saya bank yang harus ditangani oleh Miss Martin adalah Bank C. Mengapa? Karena Bank C memiliki jumlah akhir tahun ketiga yang lebih besar atau lebih banyak dari Bank A dan B. Berdasarkan hasil temuan yang sudah dihitung tadi, Bank C lebih besar karena memiliki nilai 11.268.250,3, sedangkan Bank A dan B lebih kecil dari Bank C. Begitu. Sekian dari apa yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.